Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Faqala ta'ala, a'udhu billahi as-sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladzina yudillunahum. Sadaqallahul aliyyul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur hanya milik Allah. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan pada Rasul pilihan Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, juga pada umatnya yang senantiasa selalu istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Segenap kepengurusan Masjid Al-Kahfi yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh pemerintah setempat, ya khusus para kanasatid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya. Mudah-mudahan kumpulnya kita di ini tempat menjadi satu wasilah diampuni segala dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini yang seharusnya kita ngaji Safinah fikih, tadi pada salat asar saya nggak langsung keluar, masih duduk ya, dibaca-baca, ternyata ada satu materi yang saya rasa sesuai dengan keadaan bulan ini ya. Bukan sesuai dengan habis pelantikan, bukan ya, nggak ada urusan dengan itu ya. Jadi sesuai dengan peristiwa apa yang ada terjadi di bulan Oktober, intinya begitu ya. Jadi ada satu yang sangat menarik yang mesti kita bahas. Sebab sejarah itu penting, Pak. Ya. Sejarah itu penting dan sejarah itu akan terus berulang. Sampai kiamat terjadi baru sejarah itu berhenti. Pertanyaannya, apakah pelaku sejarah tetap orang yang sama? Enggak. Sejarah akan terus terulang, tetapi pemerannya yang berbeda. Tinggal kita di mana nih? Apakah menjadi pemeran yang antagonis, yang bikin serem, bikin orang takut, atau menjadi pemeran yang memang dirindukan oleh orang lain karena sikapnya yang baik, tutur katanya yang bagus ya. Ini penting. Jadi kita kembali satu ucapan yang diabadikan oleh Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ini kitab luar biasa, Pak. Jadi sesuai dengan yang terjadi fitnah di zaman sekarang, sedikit banyak isinya ada di sini. Isinya ada di ini kitab. Bahkan jauh sebelumnya Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari sudah memuat satu hadis Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Ketika satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tinggal tunggu saja saat-saat kehancuran, saat-saat kegagalan, saat-saat kebelangsakan yang berkepanjangan.
Jadi kalau kita nggak mampu ya kudu sadar diri, intinya mah begitu. Ya, ini live ini. Itu ya. Itu kata Nabi begitu. Jadi Mbah Yai Hasyim Asy'ari ngutip salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jauh sebelumnya sudah mewanti-wanti kepada para muhibinnya, para pecintanya, bahwasanya idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah. Ketika amanah itu diserahkan bukan pada ahlinya, bukan pada bidangnya, maka tinggal tunggu saja saat-saat kehancuran. Ya. Itu kata siapa? Hadrat Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Beliau mengambil dari siapa? Satu hadis Nabi. Bukan saya yang ngomong. Ilok lagi mau dibantah juga. Jangan. Nah, di sini dijelaskan, ya. Ini makanya pentingnya kita hati-hati dalam berbicara, sebab omongan ini bisa mengarahkan orang pada kebaikan, juga bisa mengarahkan orang pada jalan keburukan. Dan setiap omongan ataupun tulisan itu kelak di akhirat bakal dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ini kita sering berselancar di media sosial, ya. Bikin yang manfaat dah, ya. Bikin yang manfaat, ada nilai dakwahnya. Kalau misalkan ada kesalahan yang perlu kita luruskan dan kita mampu untuk meluruskan, lurusin. Begitu. Ini baru permulaan ya. Udah langsung gigi 3, baik. Baik, ya. Nah, jadi setiap ucapan ataupun tulisan, makanya hati-hati kalau bikin status Pak, status WA ataupun status di Facebook segala macam, hati-hati. Bikinlah yang ada manfaatnya. Jangan dapur kita dibongkar ke selebar jagat. Pusing sedikit pusing, kalau gua tagihan banyak. Yang tadinya orang lain nggak tahu kan jadi tahu. Terus manfaat buat kita apa? Manfaat buat orang yang baca itu apa? Kan nggak ada manfaatnya. Ya. Bikin status itu yang ada manfaatnya, yang sekiranya orang mau mencatat status kita. Bikin status yang baik-baik itu bukan berarti kita orang baik, bukan. Kita cuman bisa kepengen bisa bikin manfaat orang dari apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan. Gitu, ya. Jangan takut dibilang, wah sok bener banget, sok solehah banget, sok soleh gitu kan, sok suci. Jangan. Justru dengan cara seperti ini gue kepengen jadi orang baik, gitu. Jadi jangan kita bikin status di WA ataupun di Instastory segala macamnya. Ya Allah ya Karim, ya. Ayo benepokin bejidat. Padahal baru habis pada gajian masih pusing mikirin apa lah. Jangan ya, gitu. Nah, jadi sekali lagi, apa yang kita ucapkan dan kita tulis itu ada hisabannya nanti di hari kiamat. Dan kita semua tahu bahwa di bulan Oktober ini tidak hanya hari kesaktian Pancasila, tapi ada juga yang disebut dengan Hari Santri Nasional. Siapa pencetusnya? Ketika 17 Agustus 1945 Kiai Haji Wahab Hasbullah didatengin oleh Presiden Soekarno, kalau saya nggak salah baca nih, ya. Saya bukan orang dulu, cuman sih senang baca, ya. Senang baca sejarah. Karena katanya Inggris dan sekutunya mau datang lagi ke Indonesia ngerebut tanah jajahan yang pernah dia jajah. Dia datengin tuh Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah mendatangi Kiai Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, minta fatwa supaya rakyat bisa diajak bergerak melawan kembali penjajah. Akhirnya apa? Terbitlah yang namanya resolusi jihad. Jadi jangan anti ngedengar kata jihad, karena yang mengeluarkan resolusi jihad itu adalah Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Jadilah itu disebutnya Hari Santri Nasional. Kapan? 22 Oktober.
Bapak-bapak udah pada tahu kemarin ya? Apa baru ngedenger? Ah udah kali ah. Ya, udah kali gitu ya. Gitu. Nah kita harus, ya Allah, ini anak sekarang pemirsa, jangankan perkara ilmu agama, ilmu umum aja banyak yang nggak paham, banyak yang nggak ngerti. Karena mohon maaf, nggak tahu di sekolahan diajarin sejarah apa kagak. Kalau dulu waktu saya masih SD, ya, itu dikasih pelajaran yang namanya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, PSPB. Mulai 98 PSPB hilang, 99 udah kagak ada lagi. Pendidikan moral Pancasila udah nggak ada, yang ada PPKN ataupun yang lainnya, udah kagak ngerti udah bahasanya. Jadi kita tahu sedikit banyak nempel di otak. Kalau sekarang coba kita tanya, peristiwa konferensi meja bundar terjadi pada tanggal apa dan bulan apa tahun keberapa, lah orang ada yang tahu, benar nggak? Karena di sekolah udah nggak dipelajarin itu. Halo, begitu Pak. Ya. Jadi kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di sini mengatakan beliau bahwasanya di awal ini fasal, ya, fi bayani ismi man da'a ila dalalatin, menjelaskan tentang ya dosa orang yang mengajak pada jalan kesesatan atau mengajak orang pada jalan keburukan. Dosanya akan terus bersambung sampai dengan terputus di satu orang, tidak ada lagi punya regenerasi karena ulah dia. Contoh, misal ini bocah bager, baik, kenal sama kita jadi bader, kita udah tobat, dia masih bader, dan dia ngajak orang lain terus bader, terus bader. Mau ibadah semacam gimana juga dosanya bakal sampai ke kita Pak. Itu yang tadi saya bilang, ya, setiap ucapan kita, tulisan kita itu ada pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau bukan karena fadl Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak bakal masuk ke dalam surganya Allah. Kalau kita nggak bisa menyadarkan mereka karena mereka menjadi tersesat dan kita nggak bisa menuntun mereka kembali kepada jalan ketaatan, maka satu-satunya jalan kita mintakan ampun kepada Allah untuk kita dan mereka yang pernah tersesat gara-gara kita. Itu satu-satunya jalan. Coba kalau kita pikir ke situ Pak, berapa banyak orang yang tersesat jalannya gara-gara kita. Terus kita ngaku orang yang paling ahli ibadah gitu. Terus kita ngaku menjadi orang yang paling benar. Sementara masih banyak orang yang terlena dengan dosa yang dikerjain gara-gara kita di awalnya. Allahu Akbar. Tugas kita sekarang lebih penting mengajak orang pada jalan kebaikan ketimbang memperdebatkan yang memang kita nggak paham, memperdebatkan sesuatu yang kita nggak ngerti. Contoh sederhananya begini, kita cuma bisa bikin adonan kue unti atau martabak misalkan. Jangan pernah mengoreksi adonan olahan kue yang lain kalau kita nggak bisa. Paham nggak maksudnya? Itu. Ini seharusnya udah nggak usah dibahas lagi. Cuman masih tadi siang ada yang datang ke rumah saya nanya tentang masalah itu juga. Saya bilang bukan kapasitas saya untuk itu. Saya nggak ngerti. Kalau ente nanya tentang masalah wudu, misalkan orang punya wudu kemudian kentut nggak sengaja batal apa kagak, baru gua bisa jawab.
Tapi kalau tentang urusan mohon maaf nasab, lo gue kagak pernah belajar, nggak pernah kok, nggak bisa komentar, nggak bisa kasih jawaban, kan gitu. Jadi kalau kita nggak tahu, lebih baik diem, nggak usah banyak komentar. Tugas kita udah husnuzon, baik sangka, nggak ada ruginya orang punya prasangka baik, benar nggak ada ruginya. Dan namanya orang berbuat baik itu walaupun dibalas dengan keburukan nggak ada ruginya buat kita. Baik tetap baik. Gitu. Makanya di sini kata Allah Subhanahu wa taala, Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari mengutip satu firman Allah dalam surah An-Nahl, ya. Liyahmilu awzarahum kamilata yaumal qiyamah. Wallahu alam bimuradihi wa irabih. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamah. Ucapan mereka, fatwa yang mereka keluarkan. Nih, dengerin nih, ya. Ucapan-ucapan mereka, fatwa yang mereka keluarkan, liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamah, menjadi sebab bagi mereka pada hari kiamat memikul akan dosa-dosa orang yang disesatkan oleh mereka. Itu enggak setengah tapi sempurna dosanya dipikul. Emang resiko jadi ustadz enak? Kagak. Demi Allah enggak enak. Jangan dikira ngomong begini enggak ada tanggung jawabnya di akhirat, ada. Kita kan kadang lihat cuma sepintas doang, Pak. Wah enak nih, duduk nih, dijamu istimewa segala macam, pulang bawa berkat. Ya Allah. Begitulah orang kalau pikiran telik, begitu jadinya. Gitu ya. Liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamah. Ucapan-ucapan mereka yang menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa kamilan, sempurna, nggak kurang sedikit pun. Satu orang melakukan dosa karena kita, maka dosanya pun buat kita juga. Kalau mereka terus mengajarkan hal yang seperti itu, menyampaikan hal yang demikian, dan semakin banyak orang yang percaya dan segala macamnya, maka semakin banyak juga mereka memikul dosa tersebut. Terus kita mau ikut-ikutan gitu mikul dosa? Dosa deweknya banyak. Iya. Jangan. Kalau mikul berkat sih boleh. Kalau mikul urusan dosa ntar dulu dah. Ya, dosa gua banyak. Gitu ya. Nah, wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilm wallahu alam bimuradihi wa irabih, ya. Dengan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Jadi intinya seakan-akan yang kita sampaikan ini benar, yang padahal kita menyampaikan penuh dengan kebencian, penuh dengan rasa hasud, dan orang termakan dengan ucapan tersebut. Mereka nggak paham kalau mereka sedang disesatkan. Mereka nggak paham kalau mereka sedang diajarkan tentang kebencian. Nggak ngerti, bi ghairi ilm, nggak ngerti tentang itu, ikut-ikutan. Ala sa'a ma yazirun, ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Semakin banyak orang yang disesatkan karena ucapan kita, maka semakin berat hisabannya nanti di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri misla ujri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Nih, ya. Ini selanjutnya kata Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, beliau mengutip satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Daud wa Turmudi dari Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan, man siapa orang da'a ila hudan, mengajak orang pada jalan kebaikan,
mengajak orang pada jalan ke arah ketaatan, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Maka orang yang mengajak orang lain untuk berbuat ketaatan, mengajak orang lain untuk berbuat baik, mengajak orang lain untuk mencintai Allah dan Rasulnya serta orang-orang soleh, lalu kemudian yang diajaknya itu mengikuti, maka pahalanya pun akan kebagian buat yang ngajak. Layan kusudalika min ujurihim syai'an, sedikit pun pahala orang yang mengikuti ajakan kita tidak berkurang. Kalau dia dapat satu, maka kita pun dapat satu. Kalau dalam haliah kebaikan aja seperti itu, ketika kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan orang lain tersebut mengerjakan kebaikan tersebut, maka pahalanya akan kebagian bagi kita, layan kusu dzalika min ujurihim syai'an, sedikit pun tidak berkurang pahala orang yang diajaknya. Jadi ibadah itu Pak, kalau boleh saya gambarkan, kayak orang melakukan bisnis yang namanya multi level marketing, yang pernah ikut MLM, ya, walaupun gua tahu tuh bener apa kagaknya gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ini kita ngajak satu orang, ya, kemudian yang kita ajak ngajak lagi, maka pahalanya yang paling banyak yang mana? Yang atas, yang pertama, ya enggak? Ibadah tuh begitu. Jadi kalau kita pengen dapat bonus, ya, sholat 5 waktu itu modal kita, modal dari Allah. Sunnah-sunnahnya itu keuntungan. Ngajak orang buat sholat itu keuntungan kita. Kalau ngandelin ibadah sholat wajib doang, kayaknya kecil kemungkinan buat diterima. Karena apa? Kita masih banyak yang kagak paham tentang rukun sholat, masih nggak ngerti tentang pembatalan sholat. Habisnya saya pengen ngajak, saya kon belum bener jadi orang. Murru bil ma'ruf wa ilam taf'alu, kata Nabi SAW, ya. Terus ajak orang lain berbuat baik sekalipun kita belum bisa sempurna mengerjakan kebaikan tersebut. Wanhau anil munkar fa illam tajtanibu, cegah kemungkaran, cegah keburukan, cegah kemaksiatan, walaupun kita belum bisa sepenuhnya meninggalkan kemaksiatan tersebut. Itu, ya. Kalau nungguin sempurna mah kagak bakalan sempurna. Ya, kita nih orangnya mahalu khotowan nisyan, tempatnya lupa sama dosa. Ada kalanya seneng ibadah mulu. Ada kalanya lupa sama ibadah. Nih yang ada di sini semua nih, ya, termasuk yang ngomong ini, lah emang selamanya semangat sama ibadah? Ada kalanya males, bener nggak? Berarti kalau misalnya kita lagi males ibadah, ini nafsu yang namanya apa, syaitoniahnya lagi kuat. Kalau kita lagi serakah, nggak boleh, pokoknya harus gua, orang lain nggak boleh. Sifat bahimiahnya berarti lagi di puncak. Kalau misalkan jadi orang teh galak baik, ya, nggak boleh kesinggung pisan, dinasehatin kagak nerima segala macam, berarti sifat sabuiyahnya, binatang buasnya lagi di atas, sifat rubaniyahnya kegencet. Nah tinggal kita di mana nih? Yang menonjol di kita apanya? Apakah sifat rubaniyahnya? Kalau kita sama ibadah rajin berarti rubaniyahnya lagi di atas, dan itu perlu kita jaga. Bagaimana cara menjaga sifat rubaniyah agar tetap kuat? Ya banyak-banyak duduk di majelis taklim, banyak-banyak dekat dengan ulama, banyak-banyak dekat dengan orang-orang soleh, maka sifat rubaniyah itu akan kuat. Tapi kalau misalkan kita kumpulnya dengan orang-orang yang males ibadah, niat kita pengen ngajak tapi kita nyemplung juga, kan gitu. Ya kita ngajak nih, kadang udah deh, ente ibadahnya sholat aja gak usah ngajak-ngajak, yang sholat aja ente kehidupan masih begitu, gitu kan? Iya juga sih. Iya enggak, akhirnya apa? Kalah kita. Bener juga. Iya, yang kagak ibadah sih duitnya banyak ya, motor ngebaris.
Dia nggak tahu motor ngebaris itu punya parkiran. Gitu. Ya Allah ya Karim. Artinya apa? Inilah satu apa namanya? Bonus bagi kita. Jadi ibadah itu jangan egois kita jadi orang dalam masalah ibadah. Masih kecil anak-anak kita disuruh ngaji, diajak ke masjid buat sholat, giliran udah balik, pahala buat dia, dosa buat dia, nggak pernah tuh kita perhatiin sholatnya gimana, nggak pernah kita tanya itu ngajinya gimana, baca Qurannya sampai juz berapa. Berarti kita pengen ngambil keuntungan dari anak-anak kita kalau begitu. Kita rela anak kita kejeblos di neraka, kita didik dari kecil, buat ngaji, buat sholat, balik sedikit pergaulan yang kita perhatiin. Orang tua yang egois yang model begitu. Saya ada yang begitu. Dia udah dewasa Pak Ustadz. Dia bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Barsisoh aja, yang bisa lari-larian di atas awan muridnya bisa tersesat. Apalagi modelan kayak kita. Ayo. Jadi tetap harus kita jaga, kita tanya, nak udah sholat belum? Nak tadarus Quran sampai di juz berapa? Jangan Quran dipajang doang, dibaca kagak. Katanya buat nakut-nakutin setan. Kita yang takut sama Quran. Ya setannya kan kita kalau begitu. Iya enggak? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Gitu Pak, ya Allah. Nah, waman da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Kalau kebaikan ketika kita sebarkan lalu kemudian diikuti oleh orang tersebut mendapatkan pahala yang sempurna bagi orang yang mengerjakan, begitupun juga keburukan, dosa yang kita ajarkan kepada mereka dan mereka terus melakukan dosa, bahkan memiliki generasi berikutnya yang mana mereka tahu bahwa ini rasanya begini, bisa meracik ini, kalau buat mabok mah nggak usah ribet-ribet, ya nyeduh kopi sama autan aja udah rapi. Iya enggak? Lah orang kalau mau bikin sepanengot ngapain jauh-jauh, minum aja racun ketahuan. Ya, kalau kuat kita hidup, kalah ya kita mati kan gitu. Itu orang-orang punya pikiran pendek. Orang kalau punya duit pengen mabok kan begitu. Ya. Katanya itu gitu ya Allah. Nih ada yang mengikuti jejak kita seperti itu tuh. Ya. Maka ketika dia melakukan, maka kita akan kebagian dosanya Pak. Ini yang di medsos-medsos yang nyebarin foto-foto poster kemana-mana, hapus-hapusin dah. Jangan sampai ketika kita mati itu foto masih ada, ngelihat orang lihat, situ transparan dosa mulu buat kita itu. Ya Allah ya Karim, ibadah sedikit, dosa banyak, orang yang udah mati jadi satu sama tanah, tapi dosa terus dapat kiriman. Coba, ngeri nggak Pak? Ngeri. Nah, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini, ya caranya yaitu kudu banyak-banyak kita duduk di majelis taklim, banyak-banyak duduk di majelis ilmu. Jadi pesan Hadratus Syekh Mbah Yai Hashim Asy'ari ternyata terjadi di zaman sekarang Pak. Liyahmilu awzarahum kamilata yaumal qiyamah. Ya. Ucapan-ucapan mereka menjadi sebab memikul dosa orang-orang yang tersesat karena dia, dan dosanya itu sempurna. Orang yang diajakin ngomong itu nggak ngerti, nggak tahu ilmunya, manut aja ya. Makanya hati-hati kita dalam segala hal. Nah, yang terakhir bahwasanya ada satu makalah menarik agar kita memandang orang itu dengan pandangan penuh kemuliaan, ya. Agar kita memandang orang itu dengan pandangan penuh kemuliaan, tidak sedikit pun ada penghinaan kepada siapapun. Maka di sini ada satu riwayat. Jadi makalah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib
karramallahu wajhahu wa radhiyallahu taala anhu, kun indallahi khairun nas, jadilah engkau orang yang terbaik, ya, mungguh Allah subhanahu wa ta'ala terbaik di hadapan manusia. Wa kun inda nafsi syarrun nas, sementara terhadap dirimu merasa orang yang paling buruk. Jadi jangan pernah menganggap diri kita ini orang yang paling baik, orang yang paling soleh. Ketika kita mengakui ketidakmampuan kita, segala macam bentuk kekurangan kita, maka sejatinya kita diangkat kedudukan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah membicarakan tentang kelebihan kita. Makanya saya selalu bilang, kalau kita ngaji di mana-mana, ya, harus ada yang kita tinggal. Dan pulang dari masjid, majlis, harus ada yang kita bawa. Ketika kita berangkat ke majlis, apa yang kita tinggal? Ilmu. Simpen baik-baik di rumah, jangan kita bawa. Sebab kalau kita ke majlis bawa ilmu, ketika guru mengajarkan, wah ini salah nih, wah ini nggak benar nih, ya setahu gue rukun wudhu fardu itu ada 6, kok kenapa dia 7, kok kenapa dia 5, setahu gue nih rukun sholat itu ada 19, kok ini kenapa 17 sama 19 sama-sama juga. Padahalnya mah kalau dalam Sapinah rukun sholat itu ada 17, dalam Sapinatus sholat rukun sholat ada 19. Jadi kalau kita hadir di majelis ilmu, taruh ilmu kita di rumah. Supaya apa? Serius kita ngedengerinnya. Pulang dari majelis apa yang kita bawa? Ilmu. Gitu. Jadi kalau ke majelis teh jangan bawa tempat yang udah ada isinya, bawa tempat yang kosong. Gitu. Artinya ilmu kita tinggal. Ya. Jadi orang yang terbaik itu orang yang mengakui bahwa dirinya itu serba kekurangan, kurang ilmu, kurang ibadah, ya, merasa orang yang paling banyak dosanya, walaupun emang sebenarnya bukan merasa, emang iya, itu kan, ya, emang iya gitu. Ya. Jangan oh dosa gue mah banyak gitu kan, oh gue kan habis ini, jangan. Kalau kita tobat dosa yang lalu-lalu udah nggak usah diomongin lagi, ya. Yang tadinya orang lain nggak tahu kan jadi tahu, gitu. Lupain aja. Jadi kata Sayyidina Ali, kun indallahi khairun nas, jadilah orang yang terbaik mungguh Allah, wa kun inda nafsi syarrun nas, tapi sementara dalam anggapan dirimu itu adalah orang yang paling buruk, merasa diri ini paling hina, paling bodoh, segala macamnya. Ketika kita mengakui segala kekurangan kita, maka disitulah Allah angkat derajat kita. Makanya di sini Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala qaddasallahu sirrah, idza laqaita ahadan minan nasi ra'aital fadla lahu 'alaika. Jadi ketika kamu berjumpa dengan seseorang, maka lihat mereka tentang kelebihannya. Jadi kalau kita berjumpa dengan seseorang, jangan lihat kekurangannya, tapi lihat kelebihan yang ada pada dia. Mohon maaf, ketika kita berjumpa dengan orang yang Allah takdirkan tidak bisa melihat, apa kelebihannya dia? Dia nggak punya maksiat mata. Sementara kita melek mata udah bikin dosa. Lebih banyak mana dosanya dia sama kita? Kita, Pak. Ya, kita mah kadang niat orang seperti itu teh geleh. Tahu geleh? Ya Allah, jangan. Jadi ketika kita melihat seseorang, lihat keistimewaannya, lihat kelebihannya, gitu ya. Ketika Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, qaddasallahu sirrah, beliau berjumpa dengan anak kecil. Beliau bilang begini, hada lam ya'sillaha wa ana qad asaitu. Anak kecil mah nggak pernah bikin dosa, sementara saya dosa saya ngebadeng. Itu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketemu anak kecil, hada lam ya'sillaha, dia nggak pernah bikin dosa, wa ana qad asaitu fala syakka annahu khairu minni, maka kagak diraguin lagi
anak kecil ini jauh lebih baik daripada saya. Sultanul Aulia bilangnya begitu. Lah kita baru sholat 5 waktu doang ya udah. Lalu kemudian wa in kana kabiron, ketika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berjumpa dengan orang yang lebih tua usianya, maka Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan hada qad abidallaha qabli, sungguh ia telah beribadah kepada Allah sebelum saya. Ya. Kalau misalkan beliau ini yang lebih tua ibadahnya lebih dulu daripada saya, maka sudah pasti amalnya pun lebih banyak dia ketimbang saya. Wa in kana aliman, ketika bertemu dengan orang alim, qultu hada utiya malam ablig wa nala malam anal wa alima ma jahil tu wa huwa ya'malu bi ilmi. Ketika berjumpa dengan orang yang alim, ya sungguh dia telah mendapatkan apa yang dia cari, sementara saya masih mencari. Ya. Dia mengamalkan sesuatu dengan ilmunya, sementara saya mengamalkan sesuatu bukan berdasarkan ilmu. Itu Syekh Abdul Qadir ngomongnya begitu. Kita pernah nggak ngomong rasa begitu? Leboro-boro gitu. Kemudian wa in kana jahilan qultu hada asallaha bijahlin wa ana asaituhu bi ilmin. Ketika ada orang bodoh berjumpa dengan orang yang nggak ngerti, lalu kemudian Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau mengatakan hadza asallahu bijahlin, dia melakukan satu dosa kepada Allah karena ketidaktahuan dia, ketidakpahaman dia. Sementara saya bermaksiat kepada Allah bi ilmin, dengan ilmu yang saya tahu. Wala adri bima yakhtimuli au bima yakhtimulah, dan saya nggak tahu akhirnya nanti ini apakah dia yang lebih baik atau saya. Jadi kalau orang bodoh berdosa, melakukan dosa karena kebodohannya, kalau kita tahu masih kita langgar. Gitu. Wa in qulta la adri wa in kana kafiron. Bahkan kepada orang kafir pun Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, ya, dia ini enggak selamat karena memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia untuk tidak percaya kepada Allah. Sementara saya ketika saya enggak selamat, saya membangkang tentang perintah Allah. Jadi memandang orang lain dengan pandangan kemuliaan kepada siapapun, itu yang mesti kita terapkan. Jangan hanya karena bibit kebencian akhirnya kita ajak orang lain untuk benci kepada mereka. Jangan. Ini kata siapa? Hadratus Syekh Bahyai Hashim Asy'ari berwasiat seperti itu. Baiknya ucapan kalian, lalu banyak yang mengikuti ucapan tersebut, maka pahala akan terus mengalir kepada kalian. Buruknya ucapan kalian, buruknya tulisan kalian di media sosial, lalu ada yang mengcopy paste menyebarluaskan kebencian tersebut, ya, kebencian yang didasari dengan nafsu. Selama tulisan itu ada, selama orang yang masih berada dalam kebencian, selama itu pula dosa akan terus mengalir kepada kalian. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang membuat rusak daripada iman kita, ya. Ikuti ulama-ulama terdahulu yang istiqomah, ya. Tugas kita belajar. Sekiranya di majlis ada yang mengajarkan tentang kebencian, lebih baik tinggalkan majlis tersebut. Paham? Ya, di sini kita mengajarkan bagaimana cara kita mencintai para ulama. Ya, jangan pernah benci kepada siapapun. Hatta kepada pelaku maksiat pun kita nggak boleh benci. Yang kita harus benci adalah perilaku buruknya. Yang kita benci adalah ucapannya. Jangan pernah kita benci orangnya.
Karena bisa jadi satu saat orang yang memiliki ucapan buruk, orang yang berperilaku buruk, Allah kasih hidayah, lalu kemudian dia bertobat, dia taat kepada Allah, maka ketaatannya akan jauh lebih hebat daripada kita yang taat udah lama. Begitu. Jadi kuncinya tanamkan rasa cinta kita kepada semuanya, ya, tanamkan husnuzon kepada semuanya, sebab tidak ada ruginya memiliki sifat husnuzon kepada siapapun. Wallahu alam bissawab. Untuk pertanyaan nanti pada Isa saya tunggu di depan, ya, karena udah azan. Jangan pada pulang kalau habis sholat, kalau mau nanya gitu ya. Ya, ini mah pada pulang baik sih, nyari apa tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.